Kerajaan Pajajaran itu apa sih? Kerajaan Pajajaran berasal dari penyatuan dua kerajaan besar di Tatar Sunda, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sebelumnya, kedua kerajaan ini sempat terpecah setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-15 Masehi, seorang raja bernama Sri Baguda Maharaja atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi berhasil menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut menjadi satu kesatuan yang kuat bernama Kerajaan Pajajaran. Pusat pemerintahan Pajajaran terletak di Pakuan Pajajaran, kini diperkirakan berada di daerah Bogor. Berdirinya Kerajaan Pajajaran menandai kebangkitan politik dan kebudayaan masyarakat Sunda dengan sistem pemerintahan yang teratur, kehidupan ekonomi yang makmur, serta hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di Nusantara. Kehidupan sosial masyarakat Pajajaran sangat tertib dan teratur. Struktur sosial terdiri dari golongan bangsawan, raja dan keluarga kerajaan, pejabat pemerintahan, prajurit, petani, dagang, serta rakyat biasa. Masyarakat Sunda saat itu menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kejujuran, dan kesetiaan kepada raja. Agama yang dianut sebagian besar adalah Hindu dan Buddha, disertai dengan kepercayaan terhadap roh leluhur, animisme, dan dinamisme. Dalam bidang politik dan pemerintahan, sistem yang diterapkan bersifat monarki dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil dalam memimpin rakyatnya. Ia membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan benteng pertahanan untuk memperkuat kerajaan. Pemerintahan Pajajaran juga menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Malaka, Demak, dan Majapahit. Hal ini menunjukkan bahwa Pajajaran memiliki pengaruh besar di kawasan barat Pulau Jawa. Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi sekitar abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Pada masa ini, pemerintahan berjalan sangat baik, rakyat hidup makmur, dan wilayah kerajaan aman serta teratur. Pajajaran menjadi pusat perdagangan besar karena letaknya strategis, terutama di pelabuhan Sunda Kelapa dan Banten, yang ramai dikunjungi pedagang dari Portugis, Tiongkok, dan Hindia. Selain kemajuan ekonomi, kehidupan sosial dan budaya juga berkembang pesat. Seni, sastra, dan adat Sunda tumbuh subur, dan masyarakat hidup rukun dengan menjunjung tinggi nilai sila asih, sila asah, dan sila asuh. Dalam bidang keagamaan, masyarakat menganut Hindu-Buddha serta kepercayaan asli Sunda Wiwitan. Pada masa ini pula, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan besar dan berpengaruh di wilayah Jawa Barat, serta meninggalkan peninggalan penting seperti prasasti batu tulis di Bogor sebagai bukti kejayaannya. Namun, kerajaan Pajajaran mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Prabu Siliwangi. Setelah kepergian raja, pemerintahan menjadi lemah dan sering terjadi perebutan kekuasaan di dalam istana. Keadaan ini membuat kestabilan politik dan pertahanan kerajaan menurun. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten semakin memperlemah Pajajaran. Dua kerajaan yang dulunya masih memiliki hubungan dengan Pajajaran mulai melepaskan diri dan memperluas kekuasaannya. Puncaknya terjadi pada tahun 1527 Masehi ketika Fatahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dan menggantinya menjadi Jayakarta. Akibatnya, kegiatan perdagangan Pajajaran merosot tajam. Pengaruh agama Islam juga semakin meluas di masyarakat Sunda, membuat ajaran Hindu-Buddha yang menjadi dasar kerajaan semakin ditinggalkan. Akhirnya, pada sekitar tahun 1579 Masehi, Kesultanan Banten menyerang dan menaklukkan ibu kota Pakuan Pajajaran, dan peristiwa ini menandai berakhirnya kejayaan dan runtuhnya kerajaan Pajajaran dari tanah Sunda.
Adapun raja-raja yang berkuasa antara lain yaitu Sri Bogudama Raja atau Prabu Siliwangi, Surawisesa putra dari Prabu Siliwangi, Ratu Dewata, Raga Mulya, Ratu Nilakendra, Ratu Sakti. Apa itu Kerajaan Sunda? Kerajaan Sunda adalah sebutan lain untuk Kerajaan Pajajaran yang dikuasai oleh raja yang bernama Maharaja Sri Bupati pada tahun 1030 Masehi dengan menggunakan bahasa Jawa kuno dan huruf Kami. Ada apa aja sih peninggalan kerajaan Pajajaran? Jadi, peninggalan kerajaan Pajajaran yaitu ada prasasti batu tulis, prasasti Pawali, prasasti Sayang Tapak, serat babat Pajajaran, cerita Parahyangan, cerita Warugaguru, dan fun fact-nya, Kebun Raya Bogor juga termasuk peninggalan kerajaan Pajajaran loh, karena awalnya bagian dari Samida, yaitu sebuah hutan buatan yang dibuat oleh Raja Siliwangi pada tahun 1474 hingga tahun 1513 untuk melestarikan tanaman. Setelah kerajaan runtuh, area ini sempat terbengkalai dan baru pada masa penjajahan Belanda diubah menjadi Kebun Raya Botani yang sekarang dikenal dengan Kebun Raya Bogor. Siapakah pendiri Kerajaan Pajajaran dan pada tahun berapa kerajaan tersebut berdiri? Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati pada tahun 923 Masehi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana peran agama dalam kehidupan politik Kerajaan Pajajaran? Nah, jadi peran agama dalam kehidupan politik Kerajaan Pajajaran sangatlah penting, terutama sebagai landasan spiritual dan legitimasi kekuasaan. Meskipun cara keagamaannya bersifat majemuk dan toleran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.